Memenuhi permintaan keluarga, pihak bank menyerahkan cetak rekening koran korban kepada keluarga. Pihak bank menyebut pencetakan dokumen butuh waktu karena perlu kehati-hatian untuk melindungi data nasabah serta melengkapi persyaratan permintaan cetak rekening koran. Tetap berpegang teguh kepada Good Corporate Governance, ya, GCG, dan prinsip kehati-hatian senantiasa menunjang menjunjung nilai-nilai GCG tersebut, dan kami tetap menjaga data nasabah kami dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip prudensial kehati-hatian. Menyiapkan dokumen dari ahli warisnya. Jadi ahli warisnya menyerahkan lengkap di hari Kamis. Kalau langsung kirimkan ke cabang pembuka, dan hari ini kami serahkan sama ahli warisnya. Sebelumnya, orang tua Brigadir Yosua mendatangi 2 bank di Kecamatan Pasar, Kota Jambi untuk meminta rekening koran putranya. Beberapa bulan lalu, orang tua Yosua sudah mendatangi kedua bank, tetapi saat itu belum bisa melihat rekening koran Yosua karena masih diblokir. Orang tua Yosua ingin memastikan adanya aliran dana 100 triliun rupiah di rekening Yosua. Kalau nggak salah bulan 8 atau bulan 9 kami sudah ke sini mengajukan untuk meminta rekening korannya. Tapi oleh karena keterangan dari Mandiri BNI bahwa di bulan itu masih diblokir, belum ada wewenang untuk membukanya. Jadi kemarin, minggu-minggu kemarin anak kita Yuni udah ke sini. Mereka membilang bahwa harus lapor dulu ke Jakarta. Makanya kami berpikir kok lama kali, dulu pun udah dibilang sama kami kalau memang bisa nanti kami telepon bapak dan ibu. Makanya kami menyusul sekarang, apa keterangan orang itu kami belum tahu. Yang di Mandiri tadi sudah keluar, yang keluar dari bulan 5 sampai Desember. Dari bulan 1 sampai bulan 4 2022, kata mereka tadi nanti tanggal 2. Gugatan Verdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan Sambo didaftarkan per tanggal 29 Desember 2022. Dalam gugatannya, Sambo meminta status keanggotaan Polri miliknya dikembalikan. Hanya berselang sehari, Sambo lewat pengacaranya Arman Hanis mencabut gugatannya. Alasannya karena bentuk kecintaan Verdi Sambo terhadap institusi Polri. Dalam pernyataan tertulis kepada Kompas TV, penasihat hukum Verdi Sambo Arman Hanis menyebut, setelah mempertimbangkan kembali serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, maka klien kami secara resmi memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN. Verdi Sambo dan keluarga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal upaya hukum di PT UN, ujar Arman Hanis. Sebelum dicabut, banyak kritikan diarahkan pada gugatan Sambo ini. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai gugatan PT UN Sambo terhadap Presiden dan Kapolri mengada-ada. Menurut Kompolnas, pemberhentian tidak dengan hormat Verdi Sambo sudah sesuai prosedur. Kompolnas menganggap gugatan tersebut mengada-ada. Yang bersangkutan juga mengajukan sesuai dengan pasal 111, maka sebetulnya hal tersebut adalah keliru. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 111, jika ingin mengundurkan diri, maka yang bersangkutan itu tidak boleh melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sementara pengamat menilai ini langkah terakhir Verdi Sambo untuk kembali berupaya memulihkan pengaruhnya. Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat didakwa sebagai perencana dan menyusun rencana kasus pembunuhan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Verdi
Verdi Sambo coba patahkan argumen mantan anak buahnya Richard Eliezer. Tim penasihat hukum Sambo mengklaim Eliezer tak semestinya menyandang penguak fakta atau justice collaborator. Menurutnya kasus ini terungkap bukan karena Eliezer melainkan oleh Verdi Sambo sendiri. Tanggal 8 Pak Verdi Sambo akhirnya mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan. Dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu, dan di tanggal 8 itu pula Pak Verdi Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer, ya, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Verdi Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Namun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tegas membantah versi Sambo dan tetap membela posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. LPSK menyebut upaya Sambo menyudutkan Eliezer sebagai penguak fakta hanya upaya Sambo memengaruhi sidang dan mengabaikan keterangan Eliezer. LPSK bersikukuh melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar semua skenario Sambo. Peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lain, ya, karena kami punya keyakinan bahwa memang Baradae sejauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Sebagai terdakwa berstatus penguak fakta, Eliezer punya peran sentral di kasus pembunuhan berencana Yosua. Mulai dari mematahkan skenario tembak-menembak di balik pembunuhan Yosua, mengungkap adanya perintah menembak Yosua di lantai 3 rumah pribadi Sambo. Eliezer juga mengungkap Sambo yang ikut menembak Yosua setelah Yosua tersungkur dan keterlibatan Putri Chandrawati dalam skenario mengaburkan fakta pembunuhan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang akan menghadirkan para saksi yang meringankan ajudan Sambo, Ricky Rizal, dan sopir Sambo Kuat Ma'ruf. Dalam sidang sebelumnya, keterangan para ahli dari masing-masing terdakwa dan jaksa penuntut umum telah dihadirkan di muka sidang. Waktu maksimal masa penahanan terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat oleh hakim sebentar lagi usai. Dalam KUHP diatur, hakim pengadilan negeri hanya bisa menahan terdakwa selama 90 hari. Artinya, jika perkara diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Oktober 2022, maka masa penahanan berakhir pada 9 Januari 2023. Kejaksaan Agung menyebut penahanan para terdakwa menjadi kewenangan hakim yang mengadili dan dapat diperpanjang. Melalui pesan singkat pada Kompas TV, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut dalam KUHP diatur mereka diberikan kewenangan menahan 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari jika pemeriksaan belum selesai dilaksanakan. Mekanismenya ada di pengadilan negeri. Kuasa hukum hanya menunjukkan foto tanpa perlu menjelaskan isinya. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpatokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi izin yang mulia, nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak
penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan itu. waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara, pembunuhan berencana merupakan delik dakwaan yang menjerat mantan Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo. Tentunya tak main-main hukuman menghantui dia yang terjerat dalam kasus ini. Dalam agenda sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo yang menghadirkan hukum pidana, pihak kuasa Ferdi Sambo begitu menguliti informasi terkait kualifikasi pembunuhan berencana. Apakah ada upaya dari pihak Ferdi Sambo untuk mengubah landasan dakwaan yang ditujukan kepadanya? Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. Awal mula persidangan kasus pembunuhan berencana, Ferdi Sambo sempat menolak dakwaan berat yang dituduhkan kepadanya lewat ajukan eksepsi. Namun, berujung ditolak majelis hakim. Bagai terbayang dengan dakwaan pembunuhan berencana, pihak Ferdi Sambo terus menyoroti akan dakwaan tersebut dan menggali informasi secara spesifik kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan pihaknya di muka persidangan. Dari hasil gali informasi, kuasa hukum Ferdi Sambo didapati dari 2 pasal tindak pembunuhan ada perbedaan yang signifikan, khususnya terkait sisi kesengajaan dalam pembunuhan berencana. Dapat ahli jelaskan bahwa pasal 338 KUHP dan 340 KUHP adalah pasal-pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang direkonstruksi dengan istilah atau dikenal dengan sebutan tindak pidana pembunuhan. Nah, untuk membedakan antara rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 dengan pasal 340 KUHP, tentu acuan kita adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua pasal itu. Kalau kita perhatikan rumusan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, kedua pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan itu dalam bentuk dengan sengaja. Ya, baik 338 maupun 340. Nah, kesengajaan yang dirumuskan dalam baik 338 maupun 340 KUHP itu dapat digolongkan sebagai kesengajaan dengan maksud. Ya, karena tujuan dari si pelaku melakukan tindak pidana itu adalah untuk mewujudkan akibat dari delik yang dirumuskan dalam kedua pasal itu, yakni hilangnya nyawa orang lain. Tapi meskipun demikian, antara kedua pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan unsur kesengajaan itu juga. Sebab dalam 340 kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu, tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jadi unsur direncanakan terlebih dahulu ini adalah merupakan unsur pembeda yang sangat elementer antara 340 dan 338. Pembunuhan berencana disebut lebih tersusun baik dan rapih dengan tidak ada patokan jangka waktu.
Justru yang menjadi kunci dalam sebuah tindakan pembunuhan berencana ialah adanya sisi ketenangan dari pelaku ketika melakukan tindak tersebut. Baik, kami lanjutkan saudara ahli. Tadi disebutkan soal unsur yang sangat berbeda antara 338 dengan 340 dengan sebelumnya berencana terlebih dahulu. Andi Hamzah di dalam bukunya bahkan menerjemahkan mord premeditating itu dengan perenungan. Dia menerjemahkannya dengan perenungan. Bisa saudara ahli jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa mengkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana. Silakan Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu. Nah, oleh karena itu pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya, maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka. Kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Demikian. Dari kesaksian ahli, klasifikasi dalam pembunuhan berencana membutuhkan 2 alat bukti. Namun, di persidangan pihak Ferdi Sambo pun mempertanyakan salah satu bukti jaksa penuntut umum, khususnya terkait hasil tes poligraf atau lie detector. Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya -8. Berapa? 8. 8. -8. Siap. Barang bukti ini diperdebatkan pihak Sambo dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang mekanisme pemeriksaan. Ahli pun memberi tanggapan terkait keabsahan hasil tes poligraf sebagai barang bukti. Dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Apa yang disampaikan di muka persidangan, tentunya nanti majelis hakim lah yang akan memutuskan. Dakwaan yang dijatuhkan kepada seseorang pasti ada sebab musababnya. Dan merubah dakwaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang jelas tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang dimana pelakunya harus diadili secara seadil-adilnya. Dan persidangan masih terus bergulir untuk mencari kebenaran hingga vonis akhir. Nanda Aprilia, Veriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.
saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana, Ibu? Jadi simpulannya sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi. Padahal aslinya jujur ya, Ibu. Kami tidak bilang bohong, Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Ruang sidang ini memang terasa seram dan juga memunculkan rasa tegang. Apalagi duduk di kursi ini, kursi terdakwa. Semua mata tertuju kepadamu, baik dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim, dan juga tamu sidang. Namun terkadang di tengah tegangnya persidangan muncul momen menggelitik, kalimat, gestur, dan juga tingkah laku baik dari terdakwa maupun ahli yang didatangkan memunculkan gelak tawa. Seperti angin segar yang terasa di tengah panasnya persidangan. Salah satu terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua menjadi sorotan selama persidangan. Banyak tingkah lucu yang Kuat lakukan, mulai dari menyapa penonton sidang dengan tanda cinta ala Korea hingga memberikan tanggapan ahli. Kuat masuk ruang sidang dengan percaya diri dan senyum yang merekah. Berjalan dengan percaya diri, sebelum duduk di kursi terdakwa, Kuat melempar senyum kepada penonton sidang dan membuat tanda cinta ala Korea. Sontak, perilaku Kuat ini membuat ruang sidang heboh. Tidak hanya tingkah lucu yang Kuat tampilkan, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban Kuat Ma'ruf turut mengundang gelak tawa. Salah satunya pada persidangan yang menghadirkan ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani pada 21 Desember 2022. Reni memberikan keterangan soal hasil psikotes dari setiap terdakwa. Di akhir persidangan, hakim bertanya kepada setiap terdakwa, bagaimana tanggapan mereka soal keterangan ahli di persidangan. Momen lucu pun kembali muncul saat hakim bertanya tanggapan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf mengaku ikhlas disebut memiliki IQ di bawah rata-rata. Gelak tawa pun kembali menggelegar di dalam ruang sidang. Bagaimana terhadap keterangan 3 orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua? Apakah salah semua atau tidak tahu menau? Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silakan. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dengan bahasa itu Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu ya, sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih Bu. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Momen menggelitik Kuat Ma'ruf memang tidak selalu terlewatkan selama persidangan. Jawaban-jawaban Kuat Ma'ruf dari pertanyaan hakim dan kuasa hukum sering memicu gelak tawa. Persidangan tanggal 5 Desember 2022 ini contoh berikutnya. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi bertanya kepada Kuat soal lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu.
Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Saudara saksi berbohong? Di layar itu. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya, lihat tembak Ferdi Sambo tidak, saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Kelucuan tidak hanya berasal dari Kuat Ma'ruf saja. Pernyataan dari ahli pun membuat gelak tawa, memecah ketegangan di dalam ruang sidang. Ahli pidana, Alpi Sahari contohnya. Alpi Sahari sempat memunculkan pernyataan yang menggelitik. Setelah ditanya soal skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo, ahli pun merasa jenuh dan sebut tidak mau lagi bersaksi. Ahli menilai, ahli kan sudah menilai di dalam BAP bahwa tersangka Ricky Rizal waktu itu ya, waktu di BAP ya, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, itu saudara hanya mendasarkan kepada keterangan Richard Eliezer yang dalam BAP waktu itu mengatakan bahwa dirinya diperintah. Bagaimana saudara bisa membuat suatu tesis, suatu kesimpulan di mana semua terdakwa ini mendapat informasi yang sama tentang skenario? Karena keterangan ahli ini kan yang salah satunya juga membuat terdakwa-terdakwa lain juga duduk di sini begitu. Nah, bagaimana saudara bisa menyimpulkan di dalam BAP saudara bahwa dari keterangan Richard Eliezer yang memang diakui dirinya mengetahui skenario dari Bapak Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, sedangkan yang lain tidak, dan itu juga diakui oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sekarang pertanyaannya, kesalahannya di mana? Sedangkan mereka tidak tahu skenario yang disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Bisa dijelaskan? Baik, saya juga perlu klarifikasi. Bukan karena ahli dapat terdakwa, Pak. Besok-besok kami tak mau jadi ahli, ya kan Bu ya? Harus didasarkan kepada alat bukti, Pak. Ya. Untuk takkan tersangka itu minimal 2 alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan gara-gara ahli menetapkan terdakwa, tersangka orang, kami besok-besok nggak mau, Bu. Bagus, kami ngajar aja di perguruan tinggi. Tapi kan saya harus klarifikasi dikuatkan itu, dengan keterangan ahli. Oke, ya. dilanjutkan. Maksudnya untuk klarifikasi juga, supaya nanti jangan terjadi persepsi publik bahwasanya ahli inilah, jangan. Itu sangat fatal, Pak. Mohon maaf, kuasa hukum dari terdakwa. Lain halnya dengan jaksa penuntut umum. Jaksa pun terlihat tertawa saat mendengar pernyataan ahli hukum pidana Mahrus Ali yang dihadirkan Ferdi Sambo soal visum yang malah menguntungkan Putri Chandrawati. Gerak-gerik jaksa penuntut umum tertangkap kamera. JPU menggelengkan kepala dan tersenyum puas saat mendengar keterangan ahli hukum pidana soal visum Putri Chandrawati. Gerak-gerik JPU ini pun memperlihatkan mereka sadar akan pernyataan ahli hukum pidana menguntungkan Putri Chandrawati. Tapi begini, saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi kalau visum tidak ada gimana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Persidangan memang kental dengan hal yang kaku dan juga mengerikan. Namun terkadang momen lucu pun tertangkap selama persidangan berjalan. Setiap gerak-gerik dan juga bahasa nonverbal di persidangan merupakan pesan komunikasi. Setiap terdakwa pun memberikan pesan komunikasi tersendirinya. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Kuat Ma'ruf? Sebagai terdakwa pembunuhan, kepada siapa pesan ini disampaikan? Dan juga apa maksud dari kode dan gelengan dari kepala jaksa penuntut umum? Perjalanan masih panjang. Fakta dan kelucuan apa lagi yang akan terungkap? Masni Rahmawati, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta.
mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penodaan Duren 3, kasus Kanjuruhan yang tadi disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri. Ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Oleh karena itu saat ini kami terus mengusut tuntas dan teman-teman juga mengikuti bahwa terkait dengan kasus Duren 3 saat ini semuanya sudah masuk ke persidangan, baik terkait dengan kasus 340 dan 338. 5 orang, saudara FS, PC, RE, KM, dan RL saat ini sedang bersidang dan tentu rekan-rekan ikuti, dan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice ini juga sudah kita sidangkan. Sedangkan yang lain terkait dengan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan salah satu petinggi Polri di Sumbar, saat ini kami telah menetapkan 10 orang tersangka. 5 orang diantaranya anggota Polri dan 5 lagi masyarakat. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan zero toleran terhadap kasus narkoba. Jadi siapapun, apapun pangkatnya, apabila terlibat kita proses tegas. Dan ini bagian dari komitmen kami terkait dengan pemberantasan narkoba dan juga kasus-kasus lain. Terkait dengan Kanjuruhan, saat ini kami telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 5 tersangka telah kami limpahkan ke JPU, telah P21. 1 tersangka saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai. Kemudian 20 personel saat ini kita proses dengan dugaan kode etik. Ada juga tekanan untuk ini bisa diproses terkait dengan pidana, dan kami buka ruang untuk itu. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana. Namun demikian terhadap penambahan pasal 340 ataupun 338 itu berdasarkan keterangan para ahli tidak bisa dipenuhi, sehingga tentunya kami menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dan temuan-temuan tersebut. Tapi pada prinsipnya Polri selalu terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat.